toast 19.500. Oke, kita coba ya. Sayang ada terusnya. Terus langsung ada lagu Koreanya. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini di program ini kita mau bahas tentang food and beverage. Nah, sudah hadir ini teman saya pelaku bisnis di food and beverage, ini ada Bro Valentino Ivan. Halo, apa kabar Bro Ivan? Halo Bro Ruby, sehat, amin semua sehat. Sehat, thank you nih buat waktunya nih. Ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol soal food and beverage nih. Bro Valentino Ivan ini udah pakarnya nih, praktisi, pelaku bisnis, dan sering sharing juga ya Bro ya. Iya. Oke, nah Bro, gue lagi lihat banyak keliling lihat TikTok ya Bro ya. Wah, mungkin boleh share Bro. Ini udah banyak kan ya. Nah, gimana nih ceritanya bisa memulai TikTok ini Bro? Ya, jadi perkenalan dulu ya Bro Yes, Ruby. boleh dong. Iya. Nama Valentino Ivan, di F&B baru 16 tahun. Bentar lagi Kalau- Sweet 17 Bro. Udah 17 ini ya udah, waduh, gak berasa tiba-tiba udah lama. Iya. Brand-brand yang udah dikeluarin cukup banyak lah ya, cukup banyak. Brand-brand yang biasanya udah lumayan dikenal orang juga lah gitu ya. Cuma kita saat ini kita bahas yang terkini nih, yang terbaru. Memang saat ini yang paling lagi lumayan banyak adalah Tiktos. Tiktos, roti panggang kekinian. Itu lahirnya baru setahun lebih, 12/12/2020. Jadi tanggal cantik. Launchingnya 12/12/2020. Pas pandemi, mungkin 9 Pas bulan nih pandemi. pandemi Bro ya. Iya, pas pandemi masih lagi nekat-nekatnya itu dulu. Iya. Banyak Jadi- pandemi brand tutup lu buka nih Bro. Kalau buka gua, tapi ya puji Tuhan lah ya, malahan lumayan sukses. Terus waktu kita buka awal itu memang semua orang pada kaget juga sih. Tapi kita buka TikTok itu memang kita sesuaikan dengan kondisi pandemik saat itu ya. Jadi kita fokus ya malah 80% online lah, 80% online. Jadi kita nggak ada tempat yang terlalu gede untuk orang sitting untuk duduk lama-lama gitu. Jadi kita fokusnya kepada ojol ya, GoFood, GrabFood dan lain-lain. Terus juga kita kuatkan di medsos, di Instagram dan di TikTok. Jadi ya saat ini sih lumayan 1 tahun lebih udah 38 cabang Bro, dan akan counting bertambah terus nih. 38 cabang nih Jabodetabek atau gimana Bu? Udah lumayan tersebar. Jadi minggu depan kita akan buka 2 cabang di Pekanbaru. Di Sumatera sendiri sudah ada di Bengkulu. Kalau di Jabodetabek udah pasti banyak tersebar. Bandung udah ada, Surabaya, Tasikmalaya, Semarang, Surabaya. Kalau yang luar pulau lagi ada di Samarinda, sudah ada. Dan terakhir close deal itu di Bali, Denpasar. Sebar ya, udah ya. Iya. Bro, apa sih konsep dari TikTok ini? Apa yang membedakan dengan roti yang lainnya nih Bro? Ya. Jadi memang TikTok itu kita roti panggang kekinian. Dan roti panggang itu kan sebenarnya udah banyak, toast banyak. Jadi kalau yang duluan udah buka lah, udah jualan duluan itu rata-rata rotinya itu pakai roti tawar tebal. Jadi roti tawar tebal 2 dikatup gini Bro, dikatup gitu. Nah, karena roti tawar tebal dikatup itu sebenarnya malah lebih cenderung ke sandwich dibanding toast sebenarnya ya. Jadi nggak tahu kenapa kreatif seperti itu, mungkin karena simple cari rotinya. Kalau gue ini cari rotinya benar-benar yang toast, jadi dia personal. Jadi kayak kalau kue kayak roti saset itu, roti yang keset ya, roti keset itu satu, kita agak besar sedikit, makanya namanya thick toast, tebal gitu ya, agak besar dikit, tapi tetap lembut gitu. Karena kalau karakteristik roti tawar itu banyak rongga ya. Terus kalau dipanggang bolak-balik ini, itu menjadi keras. Jadi pada saat dimakan lebih banyak kerasnya, garingnya. Tapi kalau toastnya kita itu cuma samping-sampingnya aja kan, dalamnya kan enggak, karena kan jadi dalamnya lembut.
Makanya waktu dimakan crunchy, luarnya agak garing gitu ya, dalamnya lembut. Makanya kita mengklaim tagline-nya juga taste the best toast. Karena kita yakin rotinya luar biasa. Nanti bisa ditampilin ya, atau nanti Ruben bisa pasti dong. kasih lihat ya. Menu-menunya ininya menunya ya semua ya. Jadi memang pasti kalau udah lihat menggugah selera, terus kalau udah coba pasti udah ketagihan. Karena itu yang udah kita kasih ke 100 orang bilang enak, Bro. Nggak ada yang fail. 100% berarti ya. Memang itu kuncinya. Mungkin sedikit ya, karena memang kalau gue karena di kuliner udah cukup lama, orang-orang banyak mengabaikan rasa. Yang penting jadilah. Kita branding penting banget. Tapi mereka cenderung akhirnya ujung-ujungnya rasa ini yang buat orang loyal. Udah sekian lama orang mau beli franchise apa enggak, orang omsetnya bagaimana, itu dilihat dari rasanya, orang mau balik lagi apa enggak, menjadi loyal atau tidak gitu. Nah, karena kita udah fokus banget dulu sampai awal itu, sampai ganti 4 pabrik roti, karena kita nggak mau invest di pabrik roti ya, kita hanya create, ciptain resep, tektokan sama 4 pabrik roti gagal semua, sampai nyerah, yang terakhir juga hampir nyerah nih, orang Jerman, akhirnya dapat formulanya, resep dari kita di lock, ya waktu itu awal-awal memang quantity tuh, kita udah pusing nih gimana menuin kuantitinya, udah kita push franchise-nya, ternyata cepet, 10 pertama tuh cepet banget, quantity aman gitu. Tapi dapetin roti kayak kita itu nggak bisa. Di tempat lain nggak bakal bisa dapet roti karakteristik toast yang bener gitu, udah lembut, ditaruh topping-topping tuh nggak ambles. Karena kalau karakteristik bretok beda ya. Kalau karakteristik bretok digigit hilang, ambles dia. Jadi kalau buat toast nggak bisa itu. Buat toast harus agak firm, tapi jangan kayak mohon maaf roti yang mungkin yang agak murah gitu, yang toet-toet gitu ya. Nah itu memang kalau dimakan agak seret tuh, nggak bisa masuk tuh. Nah kalau kita jangan, jadi begitu dimakan harus enak. Nah ini baru karakteristik roti yang disukai orang Indonesia. Yes. Nah menu awal pilihan tuh ada apa aja sih Bu variannya Bu di awal-awal? Jadi kita riset. Orang Indonesia itu kan memang sukanya ada yang asin, ada yang suka yang manis, gitu ya. Kalau roti ada yang suka roti baso, terus roti coklat keju gitu kan. Riset akhirnya kita bikin 2 varian, sweet sama savory. Nah untuk rasa ini kita nggak mau seperti umumnya, kita mau bikin rasa itu konsepnya around the world. Jadi konsep around the world itu jadi rasa-rasa seluruh dunia ditaruh di dalam satu roti. Jadi awal-awal langsung Japanese teriyaki. Terus Korea kan lagi booming, hot Korean spicy. Wah, waktu itu booming sekali hot Korean spicy itu. Terus kalau yang Indonesianya Indonesian geprek. Jadi pakai ayam crunchy, sambal geprek, taruh di roti, Bro. Tapi tetap pakai lettuce, pakai scramble egg gitu ya. Ya supaya dia tetap kesan rotinya dapat gitu kan, kesan sandwichnya dapat. Nah, terus habis itu macam-macam, ada American barbecue. Waktu pas kemarin Ramadan kita sempat Arabian kurma kita sempat bikin juga. Jadi udah kita bikin seluruhnya deh rasa kita masukin ke roti. Wow. Bu, jadi TikTok ini jadi lu ada grup nih Bu ya? Atau ada perusahaan? Ya. Nama perusahaannya apa nih Bu? Jadi kita tergabung di Infinity Group. Jadi Infinity Group ini saya ada beberapa koko saya lah ya, beberapa senior kita yang memang mereka support. Memang mereka background-nya bukan di F&B, tetapi sangat mencintai F&B dan memang antusias banget dengan bisnis F&B. Ya, jadi mereka semua sangat support lah, turun banget. Dan terus di bisnis Infinity Group ini memang kita ya sekarang puji Tuhan udah semakin grow. Setelah berjalan setahun memang kita rencanakan, yuk kita mulai masuk ke brand berikutnya dan mulai kita membantu lah untuk konsultan teman-teman yang memang mau punya bisnis F&B boleh tergabung di Infinity Group. Kita sama-sama maju bareng. Itu Bro Ruby. Nah, TikTok ini berarti jual franchise ya, Bu ya? Ya, kita jual kemitraan lah. Ya. Jual kemitraannya. Nah, ini berarti syarat-syaratnya apa nih, Bu? Apa harus kota besar atau mungkin di jalan raya atau gimana? Mungkin bisa di-share. Jadi ini sekaligus tips and trick-nya juga nih kalau untuk franchise. Kenapa sih TikTok bisa cepet ya? Pas pandemik lagi. Pas pandemik itu udah kepotong sama Delta sama Omicron tuh. Iya. Setahun kita udah waktu itu hampir 30, sekarang 38 ya, setahun lebih. Nah, jadi waktu itu kenapa sih bisa sampai 30 cabang? Karena kita tuh sangat fleksibel dalam kemitraannya. Kita nggak nentuin pola, lo ambil TikTok berarti lo harus di ruko.
Atau lu ambil TikTok lu di food court nggak boleh gitu misalnya, atau di mana. Waktu itu kita sampai ada yang masuk cloud kitchen, ada yang bikin booth besar. Saya udah punya cafe kecil, saya mau di depannya dong gitu ya. Waktu itu ini punyanya Rian The Massive ya. Rian The Massive tuh sempat jadi mitra kita juga. Karena teman juga ya. Akhirnya dia bikin tuh di depan ada cafe kecilnya dia memang untuk studio musik. Di depannya ada kosong, bikin booth besar. Dan kalau orang latihan studio makan TikTok sih. Laku. Dia bukanya sampai jam waktu belum dilarang itu hampir jam 12. Pas dilarang turun lah jam 10, jam 9 gitu. Jadi memang karena orang habis itu main musik makan rotinya murah 15.000 sampai 35.000. Ya udah mereka kalap aja sih makannya. Iya. Nah, jadi kenapa kita franchise bisa agak lumayan cepat karena kita fleksibel. Jadi orang yang punya tempat space minimal 10 meter lah kurang lebih ya. Kalau booth besar itu 3 kali 2,5 udah cukup. Tapi memang kalau yang disarankan 10 meter itu udah cukup untuk kita buka TikTok. Nah, banyak yang punya minuman kopi atau minuman lain ya kayak menanti udah, kopi konnichiwa udah, nun tibar sudah. Itu mereka ambil franchise menanti, mereka ambil franchise TikTok juga karena TikTok fleksibel. Bisa join gitu maksudnya bisa bersama sebelahan ya? Iya, karena minuman ada yang di Pekanbaru besok nih sebelahnya itu es teh Indonesia. Jadi es teh Indonesia kan makanannya saya kurang tahu ya, tapi kayaknya nggak ada makanan. Tapi ini fokus di toastnya gitu. Karena kita memang fokus di toastnya. Saat minuman itu kita ada ready, tapi nggak wajib minumannya. Bisa ditambahkan kreasi minuman sendiri atau tadi digabung dengan brand lain yang sudah ada. Jadi makanya kita dihubungin banyak sih. Kopi Kenangan sempat kontak kita. Gitu ya, tapi memang belum ketemu lah. Jadi banyak coffee shop yang, aduh aku mau adain rotinya, tapi aku kalau bikin nggak seenak itu rotinya gitu kan. Ayo deh gabung sama TikTok, kita bisa gabung bisa beda lantai, kiri kanan, atau satu ruko bisa didesain bersama. Nah ini fleksibelnya, makanya orang oke aja gitu loh. Wah senang masuk. Dan kemitraannya juga nggak mahal nih bro. Kita sebut ya, boleh ya? Kemitraan baru aja sih, baru berubah sih. Tadinya 55 juta. Sekarang 65 juta, nggak beda jauh lah. Tapi kemitraannya masih sangat friendly lah, di bawah 100 juta, udah bisa kemitraan dengan brand yang bagus ya, terus sudah dapat beberapa macam lah paketnya, udah ada peralatan dan lain-lainnya. Peralatan dan lain-lain udah dapat. Terus kalau SDM bro dan juga sistem paymentnya nih bro, biasa yang menjadi kekhawatiran kan sistem pembayarannya ya. Nah, gimana bro? Ya, jadi awal cukup, biasanya kan orang masuk ke kita tuh awal cukup ini aja ya, DP aja, nanti pelunasannya baru pas membuka. Nah, kita udah dilengkapi dapat Moka Pos. Jadi kita udah bikin pakai Moka Pos. Semua online kita udah daftarin. Sekarang udah banyak banget, sampai AirAsia pun bikin kan. AirAsia, Traveloka, Shopee, kita itu udah ada, GoFood, GrabFood ya. Nah, itu kita daftarin semua. Jadi nggak perlu bingung daftar online-nya gagal dan lain-lain, itu kita daftarin. Terus karena sistemnya udah bagus, jadi SOP juga udah bagus. Nggak ribet sih. Lagian kebanyakan sekarang kan ya itu laku di ojol online, sama udah sistem QRIS lah bayarnya, tinggal scan dan lain-lain. Nah, masuk ke Moka. Nah, yang udah didapat itu peralatan udah lengkap. Moka Pos untuk 1 tahun udah dapat. Influencer kita kasih awal-awal karena kita dulu memang concernnya ini adalah harus booming di media sosial karena lagi zamannya seperti pandemi begini. Terus juga marketing tools sudah dapat. Jadi memang yang belum hanya renovasi lah ya, renovasi booth-nya itu memang masih belum. Itu kan beda-beda soalnya, tiap tempat beda-beda. Tapi bahan baku awal juga kita udah support, udah dapat semua. Untuk sejumlah tertentu ya bahan bakunya ya. 100 pertama itu 100 pertama ya. Oke. Wah, mantap nih, Bro. Nah, kemudian nih kalau ke depannya nih TikTok mungkin ada keluarin menu baru apa lagi nih, Bro? Iya, jadi kemarin baru selesai karena Ramadan. Jadi bulan Ramadan kemarin kita keluarkan yang Ramadan series ya. Itu kita gandeng artis juga, Syakir Dolai itu ya, karena memang lagi naik daun juga. Dan kita memang konsisten untuk keluarin terus setiap ada event atau 3 bulanan sekali lah biasanya kita adakan. Nah kemarin waktu kita adakan itu Ramadan kita bikin Indonesian klepon dalam bentuk roti panggang itu laris banget. Terus martabak kari. Terus abis itu mozzarella cheese gitu kan. Terus satu lagi custard ya, peach custard. Jadi kayak kue sus tetapi ada peachnya gitu ya. Itu benar-benar wah favorit banget. Itu paling mahal 20 ribuan deh. Masalah. Jadi memang
sangat terjangkau dan laris. Dan biasanya kalau mendekati kayak Ramadan itu hampers kita laku. Kita ada bikin tempat yang agak besar kayak kalau Jeko ada yang isi 6 gitu ya. Nah kita isi 4 itu kita paketin. Jadi beli udah murah, kalau 4 lebih murah lagi gitu. Nggak potong lagi. Nah itu bisa untuk kiriman. Banyak banget tuh kiriman. Karena zaman sekarang tuh untuk ini bukber kirimin sana ya. Jadi dia pesen tapi nggak kirim ke rumahnya. Kirim sana ya, kirim sana gitu. Terus ada juga yang minta kartu ucapan kita kasih, terus dipitainnya warna hijau lah ya, kalau Ramadan warna hijau. Jadi itu banyak banget kalau yang memang polanya sekarang udah modern ya. Ngirim tuh rotinya udah bukan roti yang jadul-jadul yang lama gitu kan. Ngirimnya sekarang TikTok gitu karena udah ini ya. Kedepannya pasti ada. Planning sih banyak sih. Untuk menu-menu nih lagi udah banyak banget yang menunggu ya. Ada yang savory, ada yang sweet. Tapi yang kita lagi kembangkan, bro, sekarang kita kembangkan paket dengan tea coffee. Jadi ada tea toast, ada tea coffee. Nah, ini yang lagi lumayan laku nih. Kemarin baru aja pameran juga, itu kita dealing lumayan banyak. Tea toast, tea coffee malah. Kalah, tea toastnya doang tuh kalah. Karena orang sekarang udah 2 lengkap. Yang paketnya lebih mahal karena ada mesin kopinya. Mesin kopi kita pakai Crema yang benar-benar bagus lah. Nah, jadi udahlah saya mau paket lengkap. Udah ada kopi yang propernya gitu kan. Ya udah kita merambah ke sana. Jadi memang orang boleh pilihan boleh TikTok saja, boleh TikTok tea coffee. Nah, nanti kembangkannya adalah boleh tea coffee aja juga boleh. Nanti kita mulai mengerambah ke sana. Mantap. Sekalian sama kan kopi pas banget nih sama toast gitu ya. Cocok banyak yang minta, bro. Iya. Bro, berarti target marketnya lu lebih ke apa sih, bro? Sebenarnya kalau bicara besarnya, roti itu semua orang bisa makan loh. Anak kecil bisa makan, yang dewasa bisa makan. Dan memang roti kita kan bahannya pilihan. Ini pagi sampai malam bisa ya? Pagi, siang, sore. Malam bisa. Tapi kita tetap harus ada positioning segmen market yang clear ya, yang jelas. Itu kita mau nggak mau ambilnya millennials. Millennials kelasnya B ke bawah sedikit lah ya. B plus lah gitu. Karena walaupun harga kita terjangkau, kita kesannya kita mau bawanya nih kita agak berkelas. Ya, karena packagingnya cukup bagus berkelas. Terus kita juga memang membuat kita membuat konsep-konsepnya tuh agak berkelas ya. Taste the best toast around the world gitu kan. Jadi memang kita angkat banget. Nah, jadi segmen marketnya adalah lebih ke yang B ke C+. Terus umurnya itu mulai dari 17 sampai 25, paling plus sampai 35. Karena itu yang masih bisa terima kekiniannya gitu. Jadi kita kan sausnya di atas gitu kan. Mungkin kalau yang udah lebih berumur, aduh belepotan deh, saus kayak gini susah gitu ya. Nah, tapi mereka makan juga sampai habis juga gitu. Nah, cuma kalau untuk yang kalangan umur milenial itu malah lebih senang karena difoto-foto gitu kan. Kalau yang topping dalam udah nggak keren sekarang, bro. Topping harus kelihatan ya kan. Kelihatan ya. Iya. Jadi di Instagram bagus sama TikTok. Iya. Sempet viral tuh ya pas makan itu ya. Iya gitu. Jadi cara makan kita viralkan juga. Wow, sampai makannya sampai gini, aduh susah kalau cewek pura-pura susah gitu kan. Iya. Malu gitu. Itu sempat viral loh waktu itu di kita. Iya. Wow, luar biasa malah di kala pandemi malah ngegas ya, malah open banyak cabang gitu ya. Bro, apa yang menjadi rahasia suksesnya nih, Bro, dari TikTok? Ya, jadi karena udah punya bekal pengalaman cukup lama sebelum pandemik ya. Memang pandemik memukul saya banget. Saya ada satu model cafe gitu ya, konsep yang memang begitu pandemik kena sekali itu. Kena sekali karena bener-bener apa ya bahasanya, orang udah nggak boleh nongkrong, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi saya belajar banget dari situ. Belajar dari situ bikin yang anti pandemik justru. Yang justru pandemik orang malah makan gitu. Nah, jadi saya bikin memang TikTok itu bisa berjalan sukses. Saya mulai dari atas sampai bawah. Pertama dari brandingannya, roti yang benar-benar waktu awal mau launching nggak main launching aja lah gitu kan, buru-buru gitu launching, nggak, kita launching benar-benar riset sampai bagus, rasanya sampai oke dulu, masih nggak oke jangan keluar, sampai kurang dikit aja waktu itu ya, rotinya ketinggian sedikit lah 1 senti gitu ya, nggak mau, pokoknya benar-benar sampai perfect gitu. Nah akhirnya kita benar-benar keluarkan ya 90% sempurna lah gitu ya, kalau nggak bisa bilang sempurna ya, baru kita berani pede gitu, dan kita benar-benar hitung, kita press semua cost gitu kan, supaya harganya nggak terlalu mahal, kita bikin menunya juga menggoda gitu kan, dan paket kemitraannya itu juga benar-benar bagus gitu, nggak usah mahal-mahal lah gitu. Waktu itu pesaing-pesaing kita udah di atas 100 lah, dari atas 100 jualnya, kita nggak usah mahal-mahal dan fleksibel.
orang udah susah gitu kan, punya tempat kecil, nggak usah gede-gede, harus dipaksa sewa ruko gitu kan, itu susah ya gitu kan, nggak ada lah gitu biayanya. Akhirnya dari niat seperti itu, memang dari kita juga niatnya waktu itu banyak sekali yang gulung tikar ya, yang di PHK, niatnya udahlah punya usaha roti kecil-kecilan yuk, bantu mereka buka lagi lapangan pekerjaan. Kita salah satu yang orang pada dipecatin kita terimain. Jadi kita nolong banget, memberkati banyak orang lah. Akhirnya berkatnya masuk dan semua dipikirin kayak branding nama TikTok, karena TikTok lagi naik daun, Bro. TikTok, banyak yang kebalik-balik. Balik-balik iya. Iya, TikTok, sorry maksudnya gitu. Iya. Jadi kita sering disebut. Waktu itu kita memang juga melek Instagram juga dan TikTok, kita undang waktu itu TikToker. Kita ini rotinya udah dimakan sama Ari Lasso, Luna Maya, Rosa, Mary Riana, banyak udah banyak dimakan semua lah, rata-rata Baim itu udah makan semua, karena memang kita ya mencari dan kita punya channel yang baik ya, akhirnya orang pengen dong roti yang dimakan sama Luna Maya gitu, sampai ada yang kayak gitu datang. Akhirnya diliput TV, terus juga memang setelah dicobain mereka nggak ada yang kecewa gitu kan, itu poin plus tuh. Dari poin plus itu bertambah lagi referensi dengan segala konsep marketing dan juga konsep operasional yang bagus ya, kita jagain mitra itu, kita jagain. Keluhan-keluhan dia adalah concernnya kita jagain benar, karena banyak apalagi di masalah-masalah investasi kemarin ya, banyak yang invest gagal. Jadi mereka takut invest. Dan waktu mereka ketemu sama kita, saya turun langsung, owner turun langsung ketemu, wah ini mah orangnya bisa dipercaya, apalagi track record-nya udah punya banyak brand lah gitu kan. Ya udah akhirnya mereka mau invest, dan pada saat mereka mau invest kita nggak cuekin mereka, uang sudah masuk tetap kita jagain. Akhirnya mereka jualannya bagus, kita pun akan maju PT-nya. Karena ya mereka kan selalu akan beli bahan sama kita, mereka akan seneng, mereka mau lagi, temennya akhirnya beli franchise lagi, temennya akhirnya karena udah trust sama kita. Trust dan puas ya lihat hasilnya Bro ya. Dan itu akhirnya kita bisa bikin Infinity Group sekarang. Dan akhirnya ada 7 ya, udah ada 7 brandnya sekarang jadinya. 7 brand ya. Banget sih. Wah, keren banget. Luar biasa. Bu, nanti gue bakal tanya-tanya tentang brand-brand lainnya ya di next episode. Ya. Boleh. Thank you so much, Bu Valentino Ivan. Sukses buat Infinity Group-nya, buat TikTok-nya juga, all the best. Membantu roda ekonomi Indonesia, buka lapangan pekerjaan. Thank you Bro Ruby waktunya. Thank you ya Bro. Nanti buat teman-teman yang penasaran sama franchise atau kemitraan dari TikTok, nanti ada IG-nya ya, gue kasih IG-nya. Boleh. Langsung kontak langsung. Sekali lagi thank you so much teman-teman. Demikian Rahasia Investasi Sukses episode kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi buat teman-teman yang mungkin lagi mau bisnis atau apa. Nah, silakan hubungi TikTok. Saya Ruby Herman. Bye bye. Thank you Bro Valentino.